Jadi, bakteri itu adalah mikroorganisme bersel satu yang prokariotik, yaitu tidak memiliki membran inti sel. Nah, bakteri sendiri ini juga dapat hidup di berbagai lingkungan, contohnya udara, air, tanah, dan juga dapat hidup di dalam tubuh manusia. Nah, lalu, biasanya ukurannya itu rata-rata bakteri itu 0,5 sampai 5 mikrometer. Nah, lalu di sini ada struktur bakteri, struktur sel bakteri. Di sini ada kapsul, lalu ada membran sel, lalu ada dinding sel, plasmid, flagel. Di sini ada ribosom, sitoplasma, nukleus, dan pili. Nah, fungsi-fungsi dari struktur tersebut juga, kalau untuk dinding sel itu untuk melindungi bakteri dan memberi bentuk. Nah, lalu juga kalau membran sel itu fungsinya untuk mengatur keluar masuknya zat. Lalu juga ada sitoplasma. Sitoplasma itu untuk tempat reaksi metabolisme. Lalu ribosom itu untuk sintesis protein. Lalu ada kromosom atau DNA, itu materi genetik utamanya. Lalu ada plasmid. Plasmid itu DNA tambahan, sifatnya khusus, seperti resistensi antibiotik. Lalu ada kapsul. Kapsul ini kadang ada, kadang tidak. Itu untuk perlindungan tambahan. Lalu ada flagellum, itu juga kadang ada, kadang tidak. Itu untuk bergerak. Lalu ada pili, itu untuk menempel pada permukaan. Lalu bakteri juga punya 4 jenis. Yang pertama, jenis satu ada coccus. Deskripsinya itu seperti bulat. Lalu contohnya itu ada streptococcus dan staphylococcus. Lalu jenis kedua ada basil. Basil itu deskripsinya batang. Contohnya tuh ada E. coli dan lactobacillus. Lalu ketiga ada jenis spirillum. Spirillum itu deskripsinya spiral. Contohnya spirillum minor. Lalu keempat ada jenis vibrio. Deskripsinya tuh koma. Contohnya tuh vibrio cholerae. Nah, terus jenis-jenis bakteri juga ada yang berdasarkan kebutuhan oksigen. Kalau untuk aerob itu butuh oksigen dan anaerob itu tanpa oksigen. Lalu peran atau manfaat bakteri itu dapat membantu pencernaan manusia, fermentasi makanan, pengurai atau dekomposer, pupuk hayati, produksi obat, dan industri. Lalu contoh bakteri yang merugikan itu juga ada, seperti penyakit TBC, itu bakterinya tuh Mycobacterium tuberculosis. Lalu ada kolera, vibrio cholerae, tetanu, radang tenggorokan, keracunan makanan, sifilis, dan masih banyak yang lainnya. Lalu contoh bakteri yang bermanfaat itu apa? Ada manfaatnya tuh fermentasi yogurt. Contohnya tuh Lactobacillus bulgaricus. Lalu ada pembuatan keju. Contohnya Propionibacterium shermani. Lalu ada pupuk hayati. Itu menggunakan bakteri Rhizobium. Lalu antibiotik itu Streptomyces. Lalu ada probiotik usus memakai bakteri Bifidobacterium dan Lactobacillus. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.